semuanya, selamat datang di video pembelajaran kami. Kali ini kita akan membahas topik penting yang sering dianggap sepele, yaitu air dan elektrolit. Pernah tidak kamu merasa cepat haus atau lemas saat cuaca panas? Nah, bisa jadi air dan elektrolit dalam tubuhmu sedang tidak seimbang. Yuk kita pelajari bersama bagaimana keduanya menjaga keseimbangan dan kesehatan tubuh kita. Nah, tahukah kamu, sekitar 60-70% berat tubuh manusia terdiri dari air. Air adalah zat gizi utama yang berperan dalam hampir semua proses tubuh, mulai dari pengatur suhu, melarutkan zat gizi, hingga membantu reaksi kimia. Sedangkan elektrolit adalah mineral bermuatan listrik seperti natrium, kalium, dan klorida yang terlarut dalam cairan tubuh dan membantu fungsi sel bekerja secara optimal. Sekarang, mari kita bahas ciri kimiawi dari air dan elektrolit. Air memiliki rumus kimia H2O yang terdiri dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Struktur ini membuat air bersifat polar, artinya air punya ujung bermuatan positif dan negatif. Karena sifat ini, air mampu melarutkan banyak zat, itulah mengapa air disebut sebagai pelarut universal. Sedangkan elektrolit memiliki sifat khas. Ketika zat seperti garam dapur atau NaCl larut dalam air, ia akan terurai menjadi ion-ion seperti natrium dan klorida yang mampu menghantarkan listrik. Inilah alasan kenapa cairan tubuh seperti darah dan keringat bisa menghantarkan sinyal listrik yang penting bagi otot dan saraf. Sekarang mari kita lihat klasifikasi air dan elektrolit. Air dapat diklasifikasikan menjadi 2 jenis utama berdasarkan kandungan zat terlarutnya. Yang pertama, air murni. Air murni merupakan air tanpa ion atau mineral tambahan seperti air hasil distilasi. Yang kedua, air mineral, yaitu air yang mengandung ion-ion alami seperti kalsium, magnesium, dan natrium yang bermanfaat bagi tubuh kita. Sementara itu, elektrolit diklasifikasikan berdasarkan jenis muatannya. Yang pertama, kation, yaitu ion bermuatan positif, contohnya natrium, kalium, kalsium, dan magnesium. Yang kedua ada anion. Anion yaitu ion bermuatan negatif seperti klorida, bikarbonat, dan fosfat. Keduanya ini bekerja bersama menjaga keseimbangan cairan tubuh, tekanan osmotik, dan fungsi sel-sel vital. Air dan elektrolit punya fungsi luar biasa dalam tubuh nih teman-teman. Air membantu menjaga suhu tubuh, melumasi sendi, melarutkan zat gizi, dan menjadi media transportasi bagi nutrien. Sedangkan elektrolit membantu menjaga keseimbangan cairan dan pH tubuh, mengatur kontraksi otot, serta menghantarkan impuls saraf agar tubuh bisa bergerak dan merespon dengan cepat. Setiap kali kita minum segelas air atau makan makanan yang mengandung mineral, tubuh kita langsung memulai proses luar biasa. Berikut ini perjalanan air dan elektrolit di dalam sistem tubuh kita. Yang pertama, proses pencernaan dan penyerapan. Berbeda dari zat gizi lain, air tidak perlu dicerna teman-teman. Setelah diminum, air langsung melewati lambung dan sebagian besar diserap oleh usus halus, terutama di bagian jejunum dan ileum. Di saat yang sama, elektrolit seperti natrium, kalium, dan klorida juga diserap melalui dinding usus menggunakan mekanisme transport aktif dan pasif. Yang kedua, proses transportasi dalam tubuh. Nah, setelah diserap, air dan elektrolit dibawa oleh darah ke seluruh jaringan tubuh. Air berfungsi sebagai pelarut utama dalam plasma darah, membantu mengangkut zat gizi, hormon, dan sisa metabolisme. Sedangkan elektrolit menjaga tekanan osmotik agar cairan di dalam dan di luar sel tetap seimbang. Kemudian, ada utilisasi atau pemanfaatan dalam sel. Setelah sampai ke sel, air menjadi media utama reaksi kimia, mulai dari metabolisme karbohidrat hingga pembentukan energi atau ATP.
Elektrolit seperti kalium dan natrium memainkan peran penting dalam mengatur kontraksi otot, transmisi impuls saraf, serta menjaga pH tubuh tetap stabil. Tanpa keseimbangan ion ini, sel bisa kehilangan fungsi vitalnya. Lalu, ekskresi dan pengaturan keseimbangan. Tubuh memiliki sistem canggih untuk menjaga keseimbangan air dan elektrolit. Ini disebut sebagai homeostasis. Ginjal berperan sebagai pengatur utama. Ia menyaring darah, menyesuaikan jumlah air yang dikembalikan ke tubuh, dan mengeluarkan kelebihan elektrolit melalui urin. Jika tubuh kekurangan cairan, ginjal akan menghemat air dengan menghasilkan urin yang lebih pekat. Namun, jika kelebihan air, ginjal akan mengeluarkannya lebih banyak agar kadar tetap seimbang. Nah, selain ginjal, organ lain juga berperan, seperti kulit. Kulit melalui proses keringat membantu mengeluarkan air dan elektrolit, terutama saat tubuh lagi panas. Kedua, ada paru-paru. Paru-paru mengeluarkan air dalam bentuk uap saat kita bernafas. Yang ketiga, usus besar. Ia menyerap kembali sebagian air agar tidak terjadi kehilangan cairan berlebih. Berapa sih kebutuhan air dan elektrolit kita dalam sehari? Nah, setiap orang punya kebutuhan air dan elektrolit berbeda ya teman-teman, tergantung usia, aktivitas, dan suhu lingkungan kita. Umumnya, orang dewasa membutuhkan sekitar 2-2,5 liter air per hari, sedangkan kebutuhan elektrolit seperti natrium sekitar 1.500 mg dan kalium sekitar 4.700 mg per harinya. Gimana sih kita dapat sumber air dan elektrolit? Sumber air bisa kamu dapatkan dari air putih, susu, jus buah, dan sayuran berair seperti mentimun. Sedangkan elektrolit banyak terdapat pada garam dapur, pisang, bayam, alpukat, dan produk susu. Akibat kelebihan dan kekurangan air dan elektrolit itu apa sih? Kekurangan air atau dehidrasi bisa menyebabkan seperti kelelahan, kulit kering, hingga gangguan ginjal. Sementara kelebihan air dapat menyebabkan hiponatremia, yaitu turunnya kadar natrium darah. Kekurangan elektrolit bisa menimbulkan kram otot, dan kelebihan natrium bisa memicu tekanan darah tinggi. Jadi, air dan elektrolit adalah pasangan tak terpisahkan yang menjaga keseimbangan tubuh kita, teman-teman. Minumlah air secukupnya, konsumsi buah dan sayuran segar, dan hindari makanan terlalu asin agar tubuhmu selalu sehat dan bertenaga. Terima kasih telah menonton video pembelajaran kami tentang air dan elektrolit. Jangan lupa jaga keseimbangan cairan tubuhmu setiap hari ya teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!